Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, Cahaya Islam akan membahas tentang amalan Syekh Abdul Qadir Jailani diangkat jadi wali. Sering kita lakukan tapi tak paham rahasianya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, komen, dan share ke saudara, teman, dan keluarga kita agar sedikit menambah pengetahuan dan keimanan kita. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan sosok ulama yang dikenal sebagai waliullah atau kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya sebagai seorang wali seperti waliullah lainnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga memiliki posisi sebagai raja atau pemimpinnya para wali. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bisa mencapai posisi sebagai Sultanul Auliya, tentu tidaklah berdiam diri kemudian menjadi waliullah. Bisa dipastikan ada amalan-amalan yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk kemudian bisa mengantarkannya menjadi waliullah dan Sultanul Auliya. Banyak cara atau teknik yang ditempuh oleh setiap manusia untuk bisa mencapai makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teknik yang digunakan untuk mencapai makrifatullah atau jalan spiritual ini dikenal dengan istilah suluk. Termasuk di sini dapat dipastikan ada jalan spiritual atau suluk yang ditempuh oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang kemudian membawa ke posisi waliullah. Kira-kira amalan apa saja yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sehingga bisa menjadi waliullah? Sampai hari ini, bahkan sampai detik ini, akan selalu ada orang yang mengingat beliau, bertawasul kepada beliau, di saat sendiri dan pada saat berdoa bersama. Tak ada nama yang paling sering kita sebut dalam doa setelah Nabi Muhammad adalah Sang Sultanul Auliya. Dari sekian banyak wali Allah yang menjaga bumi, hanya ada satu wali bergelar Sultanul Auliya setiap masanya. Merekalah orang-orang yang dimuliakan Allah sebagai khalifah batiniyah yang mendoakan seluruh muslim untuk tetap berpegang pada agama Allah. Ketika membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, sepertinya perhatian kita lebih terserap pada kisah-kisah karomah beliau, atau bahkan mendengar namanya saja, pikiran kita seketika mengingat keajaiban-keajaiban yang tak banyak diberikan kepada manusia lain. Tetapi cobalah untuk sesekali fokus pada kata-kata yang diucapkan oleh beliau, perilaku-perilaku beliau, bagaimana perbandingan sikap sang syekh di hadapan penguasa dan orang biasa, bagaimana penghormatannya terhadap guru, serta kata-kata yang dilontarkan kepada anak dan murid-muridnya. Pertama, wasiat beliau selalu kepada menaati Allah dan Rasul-Nya, serta Al-Quran dan Sunnah, dan kedua, yang sepertinya menghabiskan lebih banyak halaman dalam manaqib sang syekh, bagaimana cara beliau berperilaku kepada manusia. Hal ini tergambar langsung lewat wasiat yang beliau sampaikan kepada putranya, Abdur Rozak, dalam kitab Futuhul Gaib. Aku mewasiatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah, menaati, melaksanakan, menjaga, dan patuhi batas-batas agama. Dan ketahuilah, anakku, semoga Allah memberikan kita taufiknya kepadamu dan kepada seluruh umat Islam, bahwa jalan kita ini dibangun atas dasar Al-Quran dan Sunnah, keselamatan batin, dermawan, murah hati, dan memberikan pertolongan kepada orang lain dengan jalan kebaikan. Bersikaplah sopan kepada sesama. Dalam redaksi ini, hal yang paling penting setelah melaksanakan seluruh syariat agama adalah sikap dan perilaku kita terhadap orang lain. Bukankah kisah-kisah karomah Syekh Abdul Qadir Jailani lebih banyak terjadi karena bantuan beliau terhadap orang lain? Atau, paling sederhananya, bukankah kita mencari amalan-amalan, zikir dan doa beliau untuk hajat-hajat dan masalah yang menimpa kita? Bahkan sampai hari ini, sang syekh masih saja memberikan manfaat kepada orang lain. Suatu kali, beliau berkata, jalanku untuk sampai kepada Allah bukanlah lewat salat malam maupun puasa di siang hari, tetapi inilah amalan yang membuatku sampai kepadanya. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu berkata, aku tidak sampai kepada Allah Ta'ala lewat salat malam ataupun berpuasa di siang hari, tetapi aku sampai kepadanya lewat kedermawanan, tawadu, dan keselamatan batin. Dalam pemahaman tasawuf, Allah menyediakan begitu banyak jalan untuk bisa mencapai derajat yang tinggi. Ada orang yang sampai karena ibadah puasa dan salat, ada pula yang lewat pengembaraan mencari ilmu, dan masih banyak yang lain. Namun mungkin yang membuat kita terkejut adalah jalan yang ditempuh oleh sang syekh bukanlah jalan seperti itu.
justru jalannya adalah bagaimana beliau bersikap kepada orang lain. Siapapun sejatinya bisa melakukan amalan ini, bahkan mungkin dianggap sepele ketimbang amalan-amalan yang lain, tetapi seorang raja dan pemimpinnya para wali, justru bisa mencapai derajat yang tinggi karena amalan sederhana ini. Dalam salah satu bagian manakib beliau, terdapat satu pesan, pahamilah bahwa segala yang ada di dunia adalah ciptaan Allah. Dan kita menghormati mereka untuk menghormati Allah, kita membantu mereka sebagai bentuk ketundukan kita kepada Allah, jangan mengharap apapun dari bantuan itu, karena sejatinya itulah salah satu bentuk ibadah kita kepadanya. Dari penjelasan di atas ternyata amalan-amalan yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang bisa menjadikannya waliullah, berbeda dan tidak banyak diduga oleh banyak orang. Bukannya ibadah makdah yang mungkin selama ini yang banyak diduga oleh masyarakat luas yang bisa menjadikan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjadi seorang wali. Tapi jalan spiritual suluk yang ditempuh oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang membuat beliau wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melalui jalan kemurahan hati, kerendahan hati dan kesucian batin dari segala penyakit hati. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton, semoga videonya bermanfaat dan menambah keimanan kita. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya supaya dapat notifikasi video bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.